Akhirnya di 2010 tuh kok bosen ya gitu, bosen kok kayak gini-gini terus hidup bosen. Akhirnya mau cari pelarian lain, kok ada kesempatan untuk kursus broadcasting. Aduh, ini kira-kira bisa menang atau enggak ya? Ya, sempet pesimis lah, Bu Mugi tuh WA, karena saya nggak ikut kan. Bu Mugi WA, Bu Yanti kita udah tampil, tapi tadi ada trouble bla 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 gitu. Saya sudah sebenarnya di sini tuh pesimis, kayaknya dapat juara 2 deh. Tahun 2017 itu saya mendapat penghargaan 28 pemuda inspiratif. Iya, kayak jadi Sidoarjo evaluasi, ke Malang, cuman mau dengerin anaknya siaran radio. Sama sih, sebenarnya sama sih. Makanya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast. Hai. Perkenalkan, nama saya Stella Kasiasi. Dan saya Muhammad Windu Aji Susanto. Oke Sobat Podcast, di episode kali ini kita akan membahas tentang tokoh inspiratif. Oleh karena itu, kita telah mengundang siapa aja sih, Nu? Yang pertama ada Ibu Indra Jayanti Ratnaningsih, SSI MPD GR, selaku guru bahasa Korea dan Kepala SMP PGRI 1 Buturan. Yang kedua ada Ibu Pungki Sandra Tari sebagai guru seni budaya dan koreografer SMP PGRI 1 Buturan. Iya betul, langsung kita sapa aja ya Nu ya. Ya, Selamat pagi Bu selamat pagi, Yanti. Bu Yanti, Bu Pungki. Selamat pagi Stella Windu. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Bu Yanti, Ya. kok bisa sih Bu jadi guru bahasa Korea? Padahal Bu Yanti ini kan basicnya di IPA ya. Stella? Iya benar. Kalau guru IPA emang nggak boleh ya bisa bahasa Korea. Oh, Boleh. boleh sih. Maksudnya bagaimana cerita? Iya, Iya. nah, jadi awalnya tuh dari hobi karena nonton drama Asia ya, sebetulnya Drama drama Asia. Asia. Tahun 2000-an itu drama Asia itu kan booming di Indonesia Iya, viral. ya. Ada drama Jepang, Cina sama Korea. Iya. Tapi yang menurut saya paling menarik itu drama Korea. Drama Korea. Nah, pada saat itu kalau kita nonton itu harus nonton lewat TV. Oh iya, belum ada gadget ya? Belum ada gadget. Nah, kalau kita mau ngikutin drama Korea lain yang selain tayang di TV, itu biasanya nontonnya lewat web dari TV Korea. Website TV Korea. Dan di sana kan pasti pakai bahasa Korea, nggak ada subtitlenya ya. Iya. Kalau yang di TV kan udah didubbing tuh bahasa Iya, Indonesia. didubbing. Kalau yang di TV Korea itu ya kalau kita nonton ya pakai bahasa kalbu gitu loh, menebak-nebak artinya iya. lewat tayangannya. Gambarnya. Nah, alhamdulillah seiring berjalannya waktu itu saya dapat kesempatan untuk belajar bahasa Korea lewat kursus bahasa. Oh, jadi kursus ya. Iya. Terus juga dengar-dengar ini kalau nggak salah Bu Yanti sebelum jadi guru itu sempat jadi penyiar ya? Oh, jadi penyiar. Iya, Kak, Bu. Iya benar. Jadi penyiar radio. Jadi penyiar radio itu juga sebetulnya nggak sengaja dan salah satu pelarian juga sih. Pelarian. Jadi pelarian waktu kuliah itu kan dari tahun 2008 sampai 2012. Di tahun 2008 sampai 2010 tuh saya kuliahnya sambil berorganisasi. Kayak Windu kan dulu ketua OSIS ya. Iya. Nah, saya tuh ngurusin organisasi juga. Sibuk rapat, sibuk acara Iya, gitu bener-bener kan. sibuk. Nah, sibuk lah. Akhirnya di 2010 tuh kok bosen ya gitu. Bosen kok kayak gini-gini terus hidup bosen. Iya. Akhirnya mau cari pelarian lain. Kok ada kesempatan untuk kursus broadcasting. Oh gitu. Nah, setelah kursus broadcasting dapat kesempatan juga untuk siaran di salah satu radio swasta di Malang sampai 2012. Sampai 2012. Iya. Itu kayaknya salah satu alasan kenapa podcast kita bisa lahir ya. Iya. Iya sih. Dan akhirnya bisa menebak juga ya. Iya. Iya, jadi 2012 kan selesai kuliah dipaksa pulang ke Sidoarjo tuh, dipaksa sama orang tua pulang ke Sidoarjo. Nah, di Sidoarjo kerja di sini. Awalnya tuh pingin ada radio sekolah gitu loh, tapi kayaknya pihak sekolah juga agak keberatan ya karena modalnya tuh besar. Iya, Modalnya besar. Akhirnya ya udahlah gitu, jadi guru seperti biasa. Dan akhirnya di tahun 2020 ada kesempatan karena podcast itu juga viral di YouTube. Iya. Dan kita ada dananya. Nah, iseng tuh gimana kalau kita bikin podcast. Oh ya, ternyata disetujui. Ya udah deh, akhirnya saya bisa siaran sesuka hati. Oke. Sesenang-senangnya, terus juga bisa ngasih ilmu tentang kepenyiaran ke anak-anak. Gitu Tuh ya. ada Stella sama Windu kan Iya, sekarang iya. yang di sini.
Dan harapannya ke depan sih podcast ini juga bisa membantu mengembangkan minat dan bakat anak-anak khususnya di bidang seni. Di bidang seni. Ngomongin tentang seni, di sini kan juga ada Bu Pungki selaku guru ekstrakurikuler kesenian tari. Betul. Nah, saya mau tanya sama Bu Pungki, karya-karya yang sudah dilahirkan sama Bu Pungki di sini tuh ada apa aja sih, Bu? Untuk karya-karya tari kan saya di sini sudah dari tahun 2013 ya. 2013. Kalau hingga saat ini ada sekitar 10 yang 10 sudah karya. saya kerjakan. Ini yang tari murni ya. Iya, murni. Di luar dari drama tari. Oh iya, ada drama. Ya, jadi ada tari perawan pesisir, terus ada tari kupang renteng, ada tari topeng nyadran, ada bedoyo juga, terus ada kridaning siswo, kridaning duijo, ada apa ini yang Gedung Lulang. gedung lulang, Iya, ya, gedung ada lulang. gedung lulang, terus ada lebon bandeng, dan yang terakhir kemarin ada pekatik rima. Pekatik Iya, yang baru ini ya. Iya. Yang paling berkesan di antara semuanya itu yang mana sih Bu menurut Bu Pungki? Yang paling berkesan, semuanya itu pasti ada kesan tersendiri, Iya. pasti ada suka duka dalam proses untuk membuat suatu karya itu tadi. Iya. Cuman ada beberapa yang memang berkesan saya. Yang pertama pada saat 2019 itu ada kita studi di studi apa apa itu? banding gitu Studi loh. banding lah di Malaysia. Dan yang kedua adalah yang kemarin kita menang di tahun 2023. Iya, baru itu. Ya, juara satu nasional Juara satu dalam nasional. tarian Gedung Lulang, Tanggulangit itu. Iya. Di Palembang itu ya. Ya, Oh, yang di Palembang waktu itu. Oh. Kita ngalahin Bali loh itu. Iya. Bali. Ya saya juga kaget lihat postingannya sekolah. Bisa menang ya gitu saya. Kita kayak wah, Iya. Bali Ya, lawannya. pada saat itu memang apalagi waktu pelaksanaan lomba ya, itu ada trouble sih. oh ada kendalanya. Iya, untuk di pada saat nomor kita yang tampil gitu loh. Jadi sound systemnya itu trouble pada saat itu. Jadi sempat aduh, ini kira-kira bisa menang apa enggak ya? Ya, sempet pesimis lah. Bu Sempet Pungki tuh pesimis. WA karena saya nggak ikut kan. Bu Pungki WA. Bu Yanti kita udah tampil tapi tadi ada trouble bla 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 gitu. Saya sudah sebenarnya di sini tuh pesimis kayaknya dapat juara 2 deh karena sama. aduh nggak bisa dipungkir lah Bali ya Iya. gitu. Bali. Ternyata masih rezekinya sekolah kita Iya, juara 1. alhamdulillah. Nah ya itu tadi kan dari lomba karyanya Bu Pungki ya, juara dari karyanya Bu Pungki. Saya juga mau tahu ini sih, sebelum Bu Pungki berkarya ini kan pasti juga Sempat jadi sebagai penari. Iya. Nah itu juara, pasti juara lah Bu Pungki ya. Iya. Juara yang paling berkesan menurut Bu Pungki selama penari sebelum menghasilkan karya ini apa aja, Bu? Kalau juara banyak sekali sih, Iya. tapi kalau untuk yang momen berkesan ya, ada satu momen waktu saya menjadi penari Istana Negara di tahun 2003 dan tahun 2005. Pada saat itu presidennya yang 2003 adalah Ibu Megawati. Oh iya, Megawati. Ya, yang di tahun 2005 itu adalah Pak SBY pada Oh, saat iya. itu. 2 kali berarti ya, Bu? Iya, 2 kali di Istana Negara itu pada acara penurunan bendera di Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya, terus ada lagi yang berkesan itu dari ini di Duta Seni Pelajar Jawa Bali. Oh iya, Tempatnya Jawa ada di Bali. Solo. Oh. Ya, di tahun 2003 juga. Nah, kalau untuk yang lainnya, karena dari prestasi-prestasi itu tadi, saya bisa masuk SMA dengan jalur prestasi dan dapat beasiswa juga pada Iya, saat itu alhamdulillah. di SMA. Jadi kalau dari apa yang menarik, banyak sebenarnya yang menarik, Iya. cuma yang paling berkesan, Berkesan itu yang tadi, itu. yang tadi. Iya. Iya, dengar-dengar juga Bu Pungki ini kalau nggak salah pernah mendapatkan penghargaan dari Bupati Kabupaten Sidoarjo. Benar itu, Bu? Iya, benar. Oh, Tahun benar. 2017 itu saya mendapat penghargaan 28 pemuda inspiratif. Pemuda inspiratif. Iya, di Sidoarjo. Tahun berapa itu, Bu ya? 2017. 2017. Ya. Nggak salah nih kalau misalnya Bu Yanti ini sangat mempertahankan Bu Pungki. Iya. Jangan sampai keluar Oke. ya di sini. Karena memang segitu apa ya, sangat apa namanya, Bu Pungki itu sangat membantu banget untuk perkembangan kesenian lah, terutama di sekolah ya. Iya. Terus di Sidoarjo juga sangat luar biasa. Iya. Nah Bu, dari dulu-dulu ini kan banyak ya kisah-kisah nari-nari. Apa sih yang menurut Bu Pungki paling berkesan, Bu? Suka dukanya sih, suka dukanya. Suka duka. Tadi kan berkesan sudah. Suka duka. Kalau Suka suka duka. duka, pasti kalau ngomong
tari itu kan yang dibutuhkan adalah fisik ya. Iya, Ya, fisik. fisik juga, berpikir, iya. terus mental juga, dan waktu juga ya. Pasti kalau ngomong fisik capek, pasti capek. Iya, Sakit gerak. pasti ada, event beberapa sometimes kita harus dengan jadwal yang padat otomatis sakit, itu pernah seperti itu. Terus untuk berpikir kita harus dituntut dalam waktu 3 hari pelatihan, pada saat itu pelatihan khusus guru-guru, 3 hari harus menghafal 5 tarian. Harus 5 tarian. Itu juga beban tersendiri ya. Iya, kita. pasti beban. Apa Iya. tarian aja susah. Saya satu aja belum tentu hafal. Iya betul. 5 Jadi tarian. pada saat itu yang waktu saya mau ke Jakarta itu, mau ke Istana Negara itu memang sampai sempat saya 1 minggu kena cacar air itu. 1 minggu, aduh, Iya. sakit itu pasti Dan banget. itu setiap hari saya harus bolak-balik ke dokter untuk suntik antibiotik supaya biar biar segera cepat. sembuh itu sembuh. Iya, Iya. karena kan otomatis 1 minggu dengan ini kan saya akhirnya melewati beberapa hari untuk latihan Iya. kan. Iya. Jadi itu sampai ya ampun, ini bisa enggak ya Iya. kira-kira untuk ikut. Tapi alhamdulillah bisa teratasi pada saat itu. Iya. Jadi kalau untuk suka duka banyak banget Banyak sebenarnya. banget. Setiap Pasti ada, setiap pasti ada. kegiatan pasti ada suka dukanya. Entah itu nanti dari senior yang gimana Wah. kita itu pasti ada. Kayaknya senior di mana-mana begitu ya. Iya. Terus belum nanti latihannya kan kadang ada tempat-tempat itu yang kita latihan itu mengharuskan kita di aspal tanpa alas kaki atau apa, dan itu melepuh itu pasti sudah melepuh. Iya, kaki melepuh itu. Terus habis itu pola makan itu juga termasuk Iya. ini, dan memang Benar. karena dulu sibuk banget Iya. gitu, mah itu pasti Iyalah, Asam kayaknya lambung. semuanya sih saya Iya. juga. asam lambung itu Iya. aduh sering banget kayak itu apa yang dijalani. Tapi selama kita enjoy ya tetap Iya. enjoy juga. Tapi di balik itu ya Mhm. ada satu support system yang membuat saya tetap bertahan, yaitu Apa itu? orang tua. Oh iya, orang tua. Penting Karena sih. pada saat itu memang rumah saya kan di Porong ya. Iya. Rumah saya di Porong, sedangkan saya harus latihannya di Surabaya. Jadi effort yang diberikan orang tua saya pada saat itu selain dukungan berupa doa ya, tapi beliau juga mengantarkan saya. Jadi setiap pulang sekolah itu saya langsung ganti Siap-siap baju, gitu. mandi, siap-siap untuk berangkat langsung latihan, pulang sampai malam. Nah, apalagi kalau misalnya ada event-event yang berbenturan ya. Iya. Jadi eventnya itu hampir berdekatan jaraknya, otomatis saya harus latihan bareng juga gitu loh. Sehari itu bisa sampai 2 atau 3 tempat 3 untuk tempat. latihan. Untuk 1 hari 3 tempat. Iya, satu Kali hari 3 latihan. tempat dengan materi yang berbeda-beda. Emang bener sih, maksudnya Iya. support system orang tua itu penting banget sih. Iya. Kayak saya pun orang tua juga apa ya, sampai ke Malang untuk dengerin anaknya siaran radio, terus nanti dikasih feedback, kamu tadi kurangnya ini. Oh, kayak Jadi Sidoarjo evaluasi, ke iya. Malang cuman mau dengerin anaknya siaran Siaran radio. radio. Sama Iya, sih, iya. sebenarnya sama sih. Iya. Makanya itu saya ngomong saya bisa sampai seperti ini memang dari orang tua. Hmm, Bahkan dari tidak orang hanya tua. sampai di situ. Pada saat saya memutuskan, Mas saya mau buat ini ya kostum tari, justru Mas saya yang benar-benar antusias dari kebaya itu sampai dijahitkan pakai tangannya sendiri. Jadi jahitan Iya, tangan. ada doa itu. Iya, setiap karena- jahit. Iya, makanya itu. Karena kan memang tidak ada mesin jahit ya di Iya. rumah. Iya. Tapi mama memang punya kelebihan, dia kalau jahit tangan pakai tangan Rapi itu banget, kan? rapi banget. Hmm. Jadi yang pernik-pernik apa itu justru mama saya yang benar-benar effort. Keren. Nah, Keren. pada saat ini kan mama saya memang sudah tidak ada ya. Tapi saya selalu mengusahakan setiap saya mau lomba atau apa saya pasti ke makam dulu lah Oh, untuk iya. minta restu. Untuk minta restu. Ya jadi itu ya sobat podcast, kunci dari kesuksesan kita itu selain dari usaha diri sendiri itu juga dari support orang tua, Betul mulai dari sekali. actionnya sampai dengan doanya. Tapi dari itu kita juga perlu yang namanya semangat ya, semangat untuk terus maju, untuk terus bangkit walaupun jatuh berkali-kali. Nah. Ya, Semoga podcast kali ini bisa menghibur kalian semua dan dapat menginspirasi, betul. Iya. Ya, cukup sampai di sini topik kita hari ini. Terima kasih Bu Yanti dan Bu Pungki Terima telah kasih Bu meluangkan Yanti. waktu. Sama-sama. Terima kasih sudah cerita-cerita, begitu Iya. cerita. Oke, sahabat podcast, sampai sini dulu podcast kita hari ini. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.